Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohim di channel Madu Peternak Jujur. Oke teman-teman, kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara membuat ekstraktor untuk lebah madu. Nah, apa saja hal yang disiapkan? Simak terus video ini teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe dulu agar nanti kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video lainnya. Lah, ini buat teman-teman sebagai petani atau mungkin konsumen juga harus tahu bagaimana cara pemananan lebah madu, terutama jenis Apis cerana atau mungkin Melipera. Lah, yang ingin saya bahas ini adalah untuk ekstraktor lebah Apis cerana. Salah satu kelebihan dari ekstraktor lebah Apis cerana adalah yang pertama lebih higienis. Karena apa? Tidak melalui proses pemerasan tangan. Sedangkan ekstraktor itu tinggal muter. Seperti ini videonya. Ini otomatis akan keputar ya teman-teman, bisa dilihat tuh madunya itu keluar ke samping-samping, nanti mereka akan menetes ke bawah ya. Sudah keluar dan sarangnya aman ya, tidak keluar larvanya, jadi ini berhasil ya teman-teman, tanpa pondasi sarang pun aman. Nah, itu teman-teman, jadi lebih higienis. Yang kedua, lebih menghemat tenaga si lebah karena mereka akan mencari sumber nektar dan polen untuk tenaga untuk membuat lilin lebah ya. Yang ketiga adalah proses pemanen bisa lebih cepat karena tidak perlu membangun sarang lagi. Jadi amat sangat bagus dan juga amat sangat menguntungkan bagi kita jika kita memiliki ekstraktor. Bagaimana cara membuatnya? Oke, tonton terus ini teman-teman. Oke teman-teman, ini di depan saya ini sudah ada ekstraktor ya. Ini saya bikin sendiri ya teman-teman. Ini bermodal kurang lebih di bawah 1 juta. Masih ada kekurangan nih, tapi ini buat pembelajaran buat saya dan juga buat teman-teman. Ini harga kurang lebih di bawah 1 juta ya teman-teman. Ini ekstraktor untuk 2 kangsi. Ini satu dan sininya lagi satu ya. Kalau ingin buat 4 itu pakainya yang matahari atau yang sistemnya silang itu kan bisa. Nah itu drumnya beda lagi. Nah ini saya buat yang kecil, yang simple supaya bisa dibawa kemana-mana. Dan untuk harganya sendiri ini total pembuatannya itu di bawah 1 juta ya teman-teman. Apa saja yang harus disiapkan? Oke, yang pertama adalah dandang ya teman-teman, atau panci bakso ya. Ini dulu saya beli panci bakso yang ukurannya besar. Ini kurang lebih harganya 250.000, nyampe mungkin ada yang 400.000 tergantung di tempat teman-teman ya. Terus untuk ini sendiri yang paling penting adalah mesin gerinda. Di sini kita bisa beli baru atau bekas. Dulu saya mencoba yang bekas, makanya mungkin maaf agak kurang rapi ya di sini ya, karena ini dulu saya belinya bekas harga 50.000 nih teman-teman. Kalian bisa cari di toko-toko apa itu namanya las-lasan, itu kan ada tempat jasa las, silahkan kalian cari, biasanya ada yang bekasan. Kita hanya mencari di kepalanya saja. Ini kita potong, ini gunakan depan dan juga di dalamnya kan ada gearnya ya. Nah ini kita pakai buat nanti penggerak yang di sini. Ini kita untuk membuat tuasnya di sini ya teman-teman, jadi nanti muter. Oke lah, ini juga salah satu penting juga di dalamnya ya. Di dalam kita nggak pakai las, ini kita akan bongkar, kita bongkar pakai tang. Ini sebenarnya dulu saya inginnya itu dilas ya, cuma ternyata ada perubahan, tetap bagusan pakai ini. Karena apa, nanti kalau di dalamnya rusak bisa kita bongkar. Nah ini kita pakai pengencang ya dengan baut ya teman-teman. Ini lebih mudah nanti buat membersihnya. Jadi seperti ini ya, serah mau model seperti apa teman-teman, tapi yang penting ini bisa buat ngunci. Nah ini terus sebelah sini juga sama.
Kalau teman-teman pengen dilas juga sebenarnya nggak apa-apa, cuma nanti kekurangannya itu susah untuk bersihinnya ya. Takutnya kalau ada kotoran atau apa itu susah dibersihin. Tapi kalau sistemnya seperti ini akan mudah kita bersihkan. Oke, akan saya bongkar. Nah, ini teman-teman, rupanya seperti ini. Jadi ini ada jaringnya, gunanya untuk menahan supaya kangsinya atau sarannya nggak ikut lepas. Ini terbuat dari stainless steel semuanya ya. Cuma ini salah satu kelemahannya dulu, ini saya itu susah mencari batang tengahnya ini. Stainlessnya susah di daerah saya. Mungkin kalau teman-teman pengen nyari di daerah laut itu banyak ya, itu stainless. Ini harusnya stainless, tapi ini kami hanya nemu besi, jadi kita pakainya besi. Usahakan teman-teman pakainya stainless ya, supaya nanti lebih aman sebenarnya sih. Terus juga ini ya, pakai gear juga seperti ini, ada kotrinya di dalamnya, jadi nanti bisa muter ya teman-teman. Tuh, ikut muter. Terus ini las-lasan ya teman-teman. Ini panjangnya ngikutin trim, mengikuti si panci ini teman-teman. Terus di dalamnya lagi ada, saya taruh dulu. Di dalamnya lagi itu rupanya seperti ini teman-teman. Nah itu di sini dudukannya itu enggak pakai las, bisa diangkat seperti ini. Nah ini nggak pakai las-lasan, jadi bisa kita angkat dulu kadang nyarinya. Nah seperti ini teman-teman, ini dudukan buat yang di bawahnya itu ya. Nah ini kita masuk ke sini baru bisa diputar, jadi nggak pakai baut apa pakai las-lasan enggak. Tapi mungkin kalau teman-teman pakai las-lasan nggak masalah, cuma ya tadi harus waktu membersihnya agak susah. Yang kedua yang belum saya kerjakan sebenarnya, ini harusnya dikasih keran ya sebenarnya, cuma kemarin saya nyarinya itu mungkin waktunya belum bisa, jadi saya pakainya yang instan aja seperti ini. Harusnya kalau bisa dibikin lubang seperti sini, terus kita kasih keran di luarnya sana supaya nggak usah apa ya mentinting atau menjengking-jengkingkan si dandang atau si panci ini, jadi lebih mudah sebenarnya seperti itu teman-teman. Tapi mungkin nanti biaya ini tuh apa, biaya jasanya bisa lebih mahal lagi. Jadi kurang lebih ini harga 250 ya, atau kisaran mungkin paling mahal 400.000. Terus ini harganya 50 si apa namanya gerenda. Kalau mungkin yang baru sekitar 150, kita pakai kepalanya saja, terus kita baut ini teman-teman. Terus ini kita juga pakai dudukan ya teman-teman, ini supaya lebih kuat sebenarnya. Terus di sini juga las, di sini juga kita las. Terus ini di bawahnya lagi juga ada ini teman-teman. Nah bisa dilihat bawahnya lagi itu juga dilas itu. Nah jadi pengelasannya cukup banyak ya, dan untuk las stainless ini memang harganya lebih mahal daripada las biasa. Makanya sebenarnya ini yang mahal adalah di jasanya teman-teman. Dan untuk saya sendiri belum bisa beli las apa stainless ya, karena saya belum ada minat untuk usaha las. Jadi saya pakai jasa teman saya yang ada di Cilongok. Jadi totalnya itu jasanya kurang lebih 500.000 lah ya, dengan kurang lebih saya beli ini 250 dan juga beli gerenda total mungkin 300 ditambah jasanya 500, kurang lebih saya mengeluarkan budget 800 ribuan kurang lebih seperti teman-teman. Mungkin ditambah dengan jaring ini saya beli sendiri, mungkin per meternya itu saya tahu saya itu per meternya itu kurang lebih ada 15 sampai 20 ribu ya kalau nggak salah, ini maaf kalau saya lupa nih teman-teman. Jadi totalnya itu 800 ribu sebenarnya teman-teman, jadi lebih murah kalau kita bikin sendiri. Dan ini ada lubang juga tadi buat masang bautnya, kanan dan kiri 4 ya teman-teman. Terus saya pasang lagi nih contoh seperti ini. Nah, saya taruh ini berada di bawah ya, terus ini kita taruh di atasnya, di tengahnya itu buat dudukan. Nah itu tuh itu di tengah teman-teman. Terus
ini harus berada di luar, ininya di luar, ini satu juga di luar. Sama tingginya harus ngikutin kangsi tadi untuk tinggi ininya. Oke, jadi untuk yang paling penting ya teman-teman, untuk tinggi ininya, untuk tinggi dudukan kangsinya itu harus ngikutin kangsi ya. Makanya mungkin kalau teman-teman lihat kotak saya itu kotaknya kecil-kecil karena saya ngikutin ini. Dan untuk lebarnya pun sama, kita harus ngikuti lebar si kangsi. Jadi nggak boleh lebih, nanti kalau lebih biasanya matok di atas. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Bila teman-teman menyukai video saya ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe agar nanti kami lebih bersemangat untuk membuat konten-konten ilmu video lainnya yang bermanfaat buat teman-teman, terutama untuk petani lebah madu, apis cerana, apis mellifera, dan juga trigona. Terima kasih. Silakan bagi yang mau bertanya, kalian komen di video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.